Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bil su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man yansub. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa bersilaturahmi di channel Gus Idris Family. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, saya ingin meng-share amalan yang insya Allah sangat berguna bagi kita semua, khususnya untuk sahabat GIF semuanya. Amalan ini bisa kita amalkan setiap hari, baik pagi hari ataupun malam hari. Dan faidah daripada amalan ini banyak sekali sahabat GIF. Di antaranya kita tidak akan mati mendadak ataupun istilahnya seperti kecelakaan, ataupun mati karena tertimpa longsoran ataupun tenggelam jika kita secara istiqomah mengamalkan amalan ini. Dan juga amalan ini juga berfungsi sebagai perisai sahabat GIF, baik dari gangguan dohir maupun gangguan gaib seperti gangguan jin, sihir, teluh. Yang dimaksud gangguan dohir di sini, kita tidak akan tersentuh ataupun kita tidak akan terluka oleh benda-benda tajam sekalipun. Benda tajam tidak akan bisa melukai tubuh kita sahabat GIF, baik itu berupa pukulan ataupun kita dihantam oleh suatu benda, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Dan yang dimaksud dari gangguan gaib, dilindungi dari gangguan gaib, ialah kita akan terlindung daripada godaan jin, setan ataupun dukun-dukun santet yang mengirimkan santetnya, baik berupa teluh ataupun pelet. Amalan tersebut ialah, mungkin sahabat GIF semuanya sudah banyak yang hafal dengan ayat ini, sudah banyak yang tahu dengan ayat ini. Biasanya ayat ini dibaca ketika awal daripada pembacaan maulid sahabat. Ayatnya adalah ayat Taubah, ayat 28 dan 29, yaitu dua ayat terakhir ya sahabat daripada surat At-Taubah. Bacaannya seperti ini sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in talaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Kalau kita mengamalkan daripada dua ayat ini, pagi 7 kali, malam 7 kali, insya Allah dalam waktu itu siang kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun malam kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari bacanya setelah subuh 7 kali, dan malamnya setelah maghrib 7 kali. Begitu besarnya daripada
keutamaan daripada dua ayat terakhir surat At-Taubah tersebut, sehingga banyak para orang soleh ataupun ulama-ulama kita yang mengamalkannya, sahabat. Ayat ini pula banyak mempunyai sebutan, sahabat. Jadi yang memberikan nama ya, ada yang memberikan nama daripada ayat ini adalah payung Rasul. Ada juga kalau orang Jawa bilang ayat ini sebagai ajian lembu sekilan, sahabat. Karena apa? Karena yang mengamalkan ayat ini seperti mendapatkan payung ataupun perisai. Dan juga ayat ini sebagai pelindung daripada santet, teluh ataupun sihir. Cara pengamalannya juga sederhana seperti yang saya bilang tadi, sahabat. Kita baca sesudah subuh 7 kali, setelah sholat maghrib 7 kali. Kenapa kok ada sebagian orang, terutama yang orang Jawa, bilang bahwa ayat ini juga disebut sebagai ajian lembu sekilan? Karena jika kita memang mengamalkan secara istiqomah dan secara terus-menerus, musuh yang akan menyerang kita, baik musuh fisik ataupun musuh secara batin atau gaib, itu akan terpental dalam jarak sekilan, sahabat. Sekilan kalau dalam bahasa Indonesianya apa ya? Jarak 1 kilan, nggak sampai jarak 1 kilan, musuh tersebut akan terpental, sahabat. Pada zaman yang seperti ini, mungkin amalan ini sangat perlu sekali untuk kita amalkan sebagai benteng daripada diri kita, sebagai perisai daripada diri kita. Dalam perjalanan, mungkin kita dalam perjalanan ataupun berpergian, ayat ini sangat besar sekali manfaatnya, sahabat. Kita tahu di zaman sekarang ini banyak sekali seperti perampokan, seperti pembegalan. Insya Allah orang yang mengamalkan amalan ini akan terselamatkan, sahabat, tentunya dengan izin Allah. Semua amalan kalau kita meyakininya dengan sungguh-sungguh kemanfaatannya dan atas izin Allah, tentunya itu bisa disebut sebagai keimanan. Tapi jika kita mengamalkan ayat ini dengan keyakinan tapi tidak dihubungkan dengan Allah, dihubungkan dengan hal-hal yang lain, maka itu bisa disebut kemusyrikan, sahabat. Jadi amalan apapun kalau kita yakin semua atas izin Allah dan dengan wasilah amalan ini, itu tidak akan musyrik, dan itu bisa menambah keimanan kita, sahabat. Untuk masalah yang lebih berat, ataupun jika kita menghadapi masalah yang lebih berat atau perlu penahanan khusus, amalan ini juga bisa dibaca lebih banyak, sahabat, seperti 41 kali, 71 kali, ataupun 313 kali. Semakin kita banyak membaca amalan ini, semakin kita banyak membaca ayat ini, insya Allah powernya daripada ayat ini akan semakin besar, sahabat. Ayat ini juga bisa mengobati orang yang sakit, sahabat. Caranya bagaimana? Caranya kita tulis ayat ini di selembar kertas, kemudian kita masukkan kertas tersebut ke dalam air, sahabat, ke dalam segelas air. Kemudian kita bacakan surat ini 7 kali, tahan nafas, dan kemudian kita tiupkan ke dalam gelas 3 kali, sahabat. Insya Allah dengan izin Allah, maka orang yang meminum daripada air yang telah kita bacakan tadi, yang telah kita doakan tadi, akan mendapatkan kesembuhan
atas seizin Allah. Dan juga kalau ingin kita lebih terasa lagi power ataupun kekuatan daripada ayat ini, kita juga bisa melakukan puasa sahabat, puasa ataupun riyadoh khusus untuk ayat ini. Caranya bagaimana? Caranya kita puasa 3 hari, bisa juga 7 hari, terserah sahabat mau memilih yang mana, yang 3 hari atau yang 7 hari. Kalau kita memilih puasa yang 3 hari, kita mulai puasanya dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 3 hari, malam terakhir hari Kamis, dan malamnya kita baca ayat ini sebanyak 41 boleh, 313 boleh. Semakin kita banyak membaca ayat ini, insya Allah power daripada kekuatan ayat ini akan semakin besar sahabat. Tinggal kita juga diniatkan, dihajatkan pada satu tujuan. Apa tujuan kita riyadoh ayat ini? Kalau kita intinya mau minta kekebalan daripada santet ataupun daripada benda-benda tajam, ya kita harus diniatkan untuk itu sahabat. Jadi niatnya, kalau niatnya satu, insya Allah akan lebih fokus kita, akan lebih terasa efeknya. Dan untuk puasanya sendiri dianjurkan untuk tidak makan makanan yang mengandung nyawa sahabat, seperti daging, seperti ikan, telur. Itu kalau kita menghindari makanan-makanan yang mengandung nyawa tersebut, insya Allah power daripada ayat ini akan semakin besar sahabat, dampaknya kepada diri kita. Kalaupun untuk kita sebagai sarana untuk meminta kesembuhan kepada Allah, juga bisa lewat puasa dan mengamalkan ayat ini sahabat. Caranya juga sama, kita bisa memilih puasa yang 3 hari ataupun 7 hari ataupun 41 hari. Juga pantangannya kalau bisa, kalau kuat ya kita menghindari makanan-makanan yang bernyawa sahabat. Ya seperti tadi yang saya bilang, kita menghindari makanan yang mengandung seperti daging, ikan ataupun telur. Kenapa kok kita juga dianjurkan untuk berpuasa? Agar supaya kita bisa menekan hawa nafsu kita sahabat, menekan syahwat kita. Dan diharapkan jika kita bisa menekan hawa nafsu kita, melemahkan syahwat-syahwat kita, diharapkan kita lebih fokus pada bacaan-bacaan yang kita amalkan, sehingga kita lebih khusyuk mengamalkannya, agar supaya power daripada amalan-amalan ini atau bacaan-bacaan ini lebih terasa kepada badan kita. Untuk sahabat GIF semuanya dipersilahkan untuk mencoba amalan ini, karena amalan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, baik secara dohir maupun secara batin. Baik sahabat GIF, mungkin penjelasannya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, sahabat GIF bisa WA ataupun bisa komen. Dan juga mohon maaf jika ada komentar ataupun apa yang belum terbalas, ataupun doa-doa yang belum saya sempat mengomentarinya atau dibalas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga mendoakan kepada sahabat GIF semuanya doa-doa terbaik untuk sahabat-sahabat GIF semuanya. Karena tanpa sahabat-sahabat GIF semuanya, kami tidak ada apa-apanya sahabat. Baik sahabat, semoga sahabat semuanya bisa mengamalkan apa yang telah saya sampaikan, dan saya mohon maaf tentunya sebagai manusia biasa, saya banyak sekali kekurangan dan kekhilaafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.